Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang bentuk lain dari persamaan trigonometri dan penyelesaiannya. Silakan disimak dengan baik ya. Diberikan suatu persamaan sin sepertiga X sama dengan cos X, disuruh menyelesaikan himpunan penyelesaiannya dengan interval 0 sampai 2pi. Nah, prinsipnya di persamaan trigonometri itu ruas kiri sama ruas kanan itu kan trigonometrinya harus sama ya. Kalau di kiri sin, di kanan juga harus sin. Kalau di kiri cos, di kanan juga harus cos. Begitu juga untuk tangan. Jadi kalau di sini tangan, sebelah kanannya juga harus tangan. Nah, gimana nih kalau ada yang kedua ruasnya ini nggak sama? Di kelas 10, jadi di kelas 10 kalian sudah pernah dapat rumus-rumus perbandingan trigonometri di kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, itu sampean buka lagi, dipelajari lagi di kuadran 1 sampai kuadran 4. Itu nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan yang memuat dua trigonometri berbeda. Maksudnya gimana? Seperti ini. Jadi, kalian dari awal itu harus menentukan dulu mau dijadikan sin apa mau dijadikan cos. Di sini saya beri contoh sin sepertiga X sama dengan cos X kan. Nah, cos X ini itu kalau di kuadran 1 akan senilai dengan sin 90 min X. Nah, karena di sini pakai pi, berarti pi per 2 dikurangi dengan X. Dari mana dapat ini? Kalian sudah belajar ini di kelas 10 semester 2. Kalau nggak salah matematika wajib. Kelas 10 ya ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah penyelesaiannya sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah sama-sama sin kan? Berarti kita pakai penyelesaian sin. Sepertiga X. Yang pertama, berarti kan A-nya ini, pi per 2 min X ditambah K kali 2pi. Seperti itu kan? Nah, berarti ini di sini ada X, di sini juga masih ada X. X-nya harus kita jadikan satu dulu nih. Ya Pak ya. Yang mana yang dijadikan satu? Ini min X-nya kita bawa ke kiri. Jadi sepertiga X ditambah X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Sepertiga X ditambah X, ini berarti 3 per 3, berarti kan 4 per 3 X. Sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Kalau sudah seperti ini, berarti X akan sama dengan, ini kita kalikan dengan 3 per 4 ya. 4 per 3 kali 3 per 4 kan 1X nih. Terus pi per 2 kali ini berarti 3pi per 8 ditambah K kali, ini coret ya, 3 per 2pi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru masukkan nilai K sama dengan 0. Untuk K0 berarti hasilnya 3 per 8pi. Untuk K1, ini ada X-nya ya harusnya. Nah, gini. X-nya harusnya ini 3 per 8pi ditambah, kalau ini 1 berarti 3 per 2pi. Kita jumlahkan dulu, 3 per 8 ditambah 3 per 2, berarti ini 8 ya semuanya. Berarti ini 3 ditambah kali 4, 4 kali 3, 12 pi, hasilnya 15 per 8pi. Memenuhi persamaannya enggak? Iya, memenuhi interval. Kita tandai dulu. Kalau 2, kalau K-nya 2? Enggak ya, ini tadi kalau dikalikan 2 kan sudah 3pi nih. Masih ditambah ini lagi, melebihi interval. Ini kan rumus pertama tadi. Sekarang kita ke rumus keduanya sin. Masih ingat enggak? Sepertiga X, sepertiga X. Nah, nulisnya kok pi. Sama dengan 180 dikurangi A. A-nya siapa? A-nya tadi kan ini. Dikurangi pi per 2 min X. Ini dikurang loh ya. Seperti ini. Plus K kali 2pi.
Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini berarti sepertiga X. Nah, jangan lupa ya, ini kan X masih ada X di sini. Kita punya min X, tapi di sini dikalikan min 1, berarti kan plus X tuh yang di kanan. Berarti kalau dibawa ke kiri jadinya min X sama dengan Pi dikurangi Pi per 2. Berarti Pi per 2 ditambah K dikali 2 Pi. Mudeng ya. Kemudian ini hasilnya berarti min 2 per 3X sama dengan Pi per 2 ditambah K kali 2 Pi. Kalikan dengan min 3 per 2. Nah, ketika ini kita kalikan dengan negatif 3 per 2, hasilnya kan X sama dengan min 3 per 4 Pi dikurangi K kali 3 Pi. Maaf ya tulisannya. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai K sama dengan 0, itu kan hasilnya min 3 Pi per 4. Memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Misal kita substitusikan K1, ini kan jelas nanti hasilnya negatif toh. 1 kali 3 Pi kan min 3 Pi. Nah, berarti kan tidak masuk ke intervalnya. Intervalnya tadi kan dari 0 sampai 2 Pi. Berarti kita jangan coba K1. Kita coba substitusikan nilai K-1 saja. Kalau kita punya K-1 berarti kan min 3 per 4 Pi min 1 dikali 3 Pi. Berarti kita punya X sama dengan min 3 per 4 Pi ditambah 3 Pi. Ini berarti berapa nih? 4 ya. Ini min 3 ditambah 12 bukan? Ya. Berarti hasilnya 9 per 4 Pi. Boleh dilanjut sampai K-nya negatif 2. Tapi ini kalau negatif 2 kan hasilnya nanti 6 Pi ya. 6 Pi dikurangi ini kan berarti hasilnya lebih dari 2 Pi. Ini lebih dari 2 Pi enggak sih? 9 per 4 2/4 Pi ya. Berarti ini melebihi interval alias tidak memenuhi. Nah, dari sini kita simpulkan HP-nya berarti dari yang rumus pertama tadi, 2 tadi. Ada 3 per 8 Pi dan 15 per 8 Pi. Selesai. Contoh soal yang kedua, menentukan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0 untuk intervalnya 180 sampai 360 derajat. Nah, sebenarnya ini kalau kalian lihat itu merupakan suatu persamaan kuadrat. Dari mana? Sin kuadrat X itu kan berarti sama dengan sin X kali sin X toh. Ya enggak? Jadi gini wis. Saya buat pemisalan. Jadi misal sin X itu sama dengan P. Sin X-nya P. Nah, berarti kalau kita punya 2 sin kuadrat X, bisa kita tulis sebagai 2P kuadrat. Nah, kenapa P kuadrat? Kan sin kuadrat X, berarti kan sin X kali sin X akan sama dengan P dikali P, berarti P kuadrat. Ya enggak? Terus ini min sin X, berarti min P dikurang 1 sama dengan 0. Apakah harus pakai pemisalan dulu sih? Enggak juga, kalau kalian sudah paham konsepnya langsung difaktorkan juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini baru faktorkan. Pemfaktoran persamaan kuadrat 2P kuadrat min P min 1. Berarti di sini kita punya 2P, di sini P. Ya enggak? Kemudian ini min 1, ini plus 1. Sudah ya? Ini pasti bisa lah ya. Ini dari kelas 9, kelas 10. Nah, sekarang kelas 11 dibahas lagi. Kemudian kita punya penyelesaiannya berarti P sama dengan minus setengah atau P sama dengan 1. Ya kan? Ingat kembali P tadi siapa? P tadi adalah sin X. Berarti di sini kita punya sin X sama dengan min setengah
atau sin X sama dengan 1. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah nilai sin X yang min setengah dan 1? Ada, semuanya ada kan ini. Nah, misal nih, di sini nanti hasilnya min setengah, terus di sini 2. Ada nggak sih nilai sin X yang 2? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nanti yang di sebelah sini tidak perlu kalian cari penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, berhubung ini kita punya 2, kita selesaikan satu persatu. Untuk yang ini, kita letakkan di sini. Sin X sama dengan min setengah. Min setengah itu sin berapa sih? Ya, betul. Sin 210 derajat. Di kuadran 3 ya, yang sama dengan sin 30. Berarti kan 180 tambah 30 tuh. Sin 210. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan yang pertama. Berarti X sama dengan A-nya kan ini nih, plus K kali 360 derajat. Berarti untuk K0, X-nya 210. Untuk K1, jelas lebih dari intervalnya, terus nggak usah dihitung. Kemudian rumus 2, X sama dengan 180 min 210 ditambah K kali 360. Sehingga kita punya X sama dengan minus 30 derajat ditambah K kali 360. Berapa nih? 300. Kok 330? Kita substitusikan K0 dulu. Kesusuan. Nah, ini. Untuk K0 berarti min 30 ya. Saya tulis di sebelahnya aja lah. Kenapa nggak fokus sih? Nah, kemudian untuk K1 berarti kita punya X-nya sama dengan 330 derajat. Yang ini tadi memenuhi interval enggak? Tidak memenuhi. Yang ini memenuhi enggak? Memenuhi. Yang ini memenuhi? Iya. Centang-centang. Sudah toh? Nah, sekarang kita selesaikan yang sin X sama dengan 1. 1 itu sin berapa sih? 1. Nah, sin X sama dengan sin 90 derajat. Iya apa ya? Berarti di sini kita punya yang A. X sama dengan 90 plus K kali 360. Berarti X sama dengan 90 derajat ya. Ini untuk yang K-nya sama dengan 0. Yang B, X sama dengan 180 min 90 plus K kali 360 derajat. Gitu kan? Berarti X sama dengan piroki 90 ditambah K kali 360. Sama kayak tadi ya. Untuk K0 berarti X-nya 90 derajat. Untuk K1 melebihi interval, berarti nggak usah dicari. Jadi ini intervalnya 180, sorry. Intervalnya 180, berarti 90 ini termasuk himpunan penyelesaiannya bukan? Ini tidak. Jadi ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa HP-nya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Kalau intervalnya dari 0 sampai 360, 90-nya ini ikut. Ya kan? Sampai sini bisa dipahami ya. Itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.